Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib dari kelas B2 Farmasi dengan nomor induk mahasiswa F2018-011-05. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kimia medisinal, yakni tentang protein, enzim, dan reseptor. Yang pertama, protein. Protein sendiri merupakan makromolekul yang tersusun lebih dari separuh bagian dari sel. Protein juga tersusun dari senyawa gabungan yang sederhana. Semua protein mengandung atom karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen, serta protein-protein yang mengandung sulfur dan fosfat. Adapun ciri-ciri dari protein yakni yang pertama, susunan kimia yang khas. Setiap protein individual merupakan senyawa yang murni. Yang kedua, bobot molekul yang khas. Semua molekul dalam suatu contoh tertentu dari protein murni mempunyai bobot molekul yang sama. Yang ketiga, urutan asam amino yang khas. Urutan asam amino dari protein tertentu adalah terinci secara sistematik. Akan tetapi perubahan-perubahan kecil dalam urutan asam amino dari protein tertentu. Tingkat struktur protein. Yang pertama, struktur primer. Susunan linear dari asam amino oleh ikatan peptida. Yang kedua, struktur sekunder, yakni struktur protein juga dibentuk oleh ikatan hidrogen atau bentuk alihelix dan beta plated sheet. Selanjutnya, anabolisme atau sintesis protein. Yang pertama, transkripsi. Transkripsi sendiri adalah proses sintesis RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakan. Yang kedua ada translasi. Translasi yaitu proses penerjemahan kode genetik oleh RNA ke dalam urutan asam amino. Selanjutnya, sifat-sifat protein. Sifat protein itu ada 3. Yang pertama, denaturasi. Yang kedua, koagulasi. Dan yang terakhir, Switer ion. Denaturasi adalah perubahan struktur dasar dari protein dari sekunder, tersier, atau kuarter ke bentuk primer dari protein. Perubahan ini terjadi karena pemanasan, penambahan asam dan basa, logam berat, dan faktor lain. Selanjutnya, koagulasi. Protein termasuk dalam sistem koloid. Ketika tidak terjadi kesetimbangan dalam sistem tersebut, akan mengakibatkan terjadinya koagulasi atau pengendapan dari protein tersebut. Yang ketiga, Switer ion. Switer ion adalah sifat dipolar dari protein. Protein bisa bersifat sebagai ion positif dan juga ion negatif karena gugus basa dan asam yang dimilikinya. Fungsi dari protein dalam tubuh yakni sebagai alat pengangkut seperti serum albumin, transferin, dan hemoglobin. Yang kedua, sebagai hormon, contohnya itu insulin dan growth hormone. Dan yang terakhir sebagai sistem pertahanan tubuh atau imunofag dan globulins. Adapun kekurangan orang-orang yang mengalami kekurangan protein biasanya mengalami kerontokan rambut, marasmus, dan kwashiorkor. Sedangkan kelebihan dari protein yakni kelebihan protein dapat menimbulkan masalah lain terutama pada bayi. Kelebihan asam amino akan memberikan ginjal dan hati yang harus memetabolisme dan mengeluarkan kelebihan nitrogen. Yang selanjutnya, kelebihan protein akan menimbulkan asidosis, dehidrasi, diare, dan kenaikan amoniak darah, kenaikan ureum darah, dan juga demam. Selanjutnya kita akan bahas tentang enzim. Enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas atau spesifik dan aktivitasnya dapat diatur. Adapun sisi aktif dari enzim adalah bagian dari molekul enzim, tempat berikatannya substrat untuk membentuk kompleks enzim, substansi, dan selanjutnya membentuk produk akhir. Selanjutnya, struktur dari enzim.
Kofaktor pada beberapa enzim dapat terikat secara lemah atau terikat dengan kuat atau permanen. Jika kofaktor terikat kuat dengan protein, enzim dinamakan prostetik. Sebagai bagian kofaktor dari beberapa enzim, contohnya ada oksidase sitoksin, katalase, peroksidase, oksidase sitokrom. Sifat katalis. Definisi ini disebabkan oleh kemampuannya untuk mengaktifkan senyawa lain secara spesifik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama ada suhu. Mula-mula dengan meningkat suhu, aktivitas enzim dapat meningkat juga. Tetapi pada suhu tertentu, enzim mengalami inaktivasi. Yang kedua, pada suhu rendah, laju inaktivasi enzim sangat lambat. Selanjutnya, faktor pH. Aktivitas maksimum 4,5 sampai dengan 8,0 tergantung dari jenis enzimnya. Selanjutnya, pada kisaran pH di luar kisaran tersebut, umumnya enzim mengalami inaktivasi. Faktor yang selanjutnya adalah aktivitas air. Pada A yang rendah, enzim tidak aktif, sedangkan pada sebaliknya, jika tinggi enzimnya itu aktif. Yang terakhir adalah faktor garam. Kadar elektrolit yang tinggi umumnya mempengaruhi kelarutan protein, yang dapat mengakibatkan berhentinya aktivitas dari enzim. Selanjutnya, reseptor. Reseptor sendiri merupakan suatu makromolekul yang secara spesifik dan langsung berikatan dengan ligan atau obat, hormon, dan juga neurotransmitter untuk memicu signaling kimia dan menimbulkan efek. Reseptor mengenal dan mengikat suatu ligan dengan spesifikasi yang tinggi dan meneruskan signal dalam sel melalui beberapa cara. Yang pertama, dengan perubahan permeabilitas membran. Yang cara kedua, pembentukan second messenger atau pembawa pesan. Dan yang ketiga, mempengaruhi transkripsi gen. Adapun fungsi dari reseptor yakni mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat dengan spesifikasi yang sangat tinggi. Yang kedua, meneruskan signal ke dalam sel melalui perubahan permeabilitas membran, pembentukan second messenger, dan mempengaruhi transkripsi gen. Adapun pengelompokan dari reseptor, yang pertama, reseptor yang tergandeng protein J, yaitu J protein couplet reseptor. Yang kedua, ada reseptor yang terikat reseptor kinase atau tirosin kinase linked reseptor. Dan yang terakhir ada reseptor nuklear atau nuklear reseptor. Baik, itu saja hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.